Tuhan saudara, pemberitaan firman Allah hari ini dari suratan Yudas pasal pertama ayat 21 sampai 23a, demikian bunyinya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Saudara, Yudas menuliskan suratan ini khususnya ya tentunya bagi orang-orang yang percaya, yang sedang mempertahankan keselamatannya dari berbagai tantangan, dari berbagai ujian, dari berbagai pelajaran-pelajaran yang menyesatkan. Nah saudara, akibatnya tidak sedikit juga ada orang-orang sampai meragukan Allah, meragukan firman Allah, meragukan kuasa Allah. Dan di ayat ini Yudas menekankan betapa hebatnya akibat dari keraguan-keraguan itu, karena pada akhirnya mereka akan masuk ya di dalam dapur api neraka. Saudara, berbicara tentang ragu-ragu, ya pada umumnya semua manusia pernah ragu-ragu, karena itu adalah salah satu sifat alami dari manusia. Saya pernah ragu-ragu, saudara pun juga satu waktu pernah alami keraguan-raguan di dalam kehidupan saudara. Namun saudara, jangan dianggap enteng kalau kita sudah mulai meragukan Allah dan kuasanya. Jangan sampai kita menganggap ringan kalau kita sudah mulai meragukan firman Allah yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu mengakibatkan dosa yang sulit untuk kita atasi. Karena melalui keraguan inilah, dimulai dari ragu-ragu, bisa membuat seseorang menjadi murtad dan meninggalkan Yesus dalam pengiringannya. Saudara, ya sebenarnya siapa sih yang menyebabkan orang atau manusia bisa menjadi ragu-ragu dalam hidupnya? Alkitab mencatat saudara, pembuat ragu-ragu dalam hidup manusia itu adalah ya iblis sendiri. Saudara, iblis kita tahu adalah ya satu oknum yang sudah dihukum oleh Allah ketika ya dia waktu menjadi Lucifer mempunyai 5 keinginan dalam sorga. Akhirnya Allah buang dan jatuhlah di dalam dunia ini. Lalu dia menjadi iblis yang selalu menggoda. Dia tahu bahwa dia akan dihukum satu waktu dalam api neraka. Oleh karena itu dia selalu berusaha untuk ya membuat manusia juga mengikuti dia, dihukum dalam dapur api neraka. Namun saudara, kita perhatikan di sini ya bagaimana iblis mulai meragukan manusia pertama yang hidup ya di dalam Taman Eden. Ya, di dalam kehidupan Adam dan Hawa pada waktu itu, ya iblis menanamkan keraguan sehingga ya pada waktu dikatakan dia datang menjelma menjadi seekor ular, ya lalu dia mulai memperdaya Hawa. Dia datang dengan firman Allah. Dia katakan tentulah Allah berfirman bahwa semua tanaman di tempat ini tidak boleh dimakan kecuali hanya yang ada di tengah-tengah itu saja. Saudara, Hawa mempunyai firman Allah juga. Itu sebabnya Hawa juga menjawab. Dikatakan tidak semua buah-buahan boleh kami makan, hanya satu buah yang tidak boleh kami makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, di sinilah komunikasi mulai terjadi antara iblis yang melalui ular ya dengan Hawa, manusia ciptaannya pada waktu itu. Nah saudara, iblis begitu lihai ya, dengan menggunakan tipu dayanya, dengan menggunakan kata-katanya, ya dengan memutarbalikkan firman Allah, sampai akhirnya dikatakan Hawa pun mulai meragukan firman Allah pada waktu itu, sehingga dia mulai memperhatikan buah itu dan dia lihat katanya enak ya untuk dimakan. Saudara, iblis berhasil membuat Hawa sampai meragukan firman Allah, sehingga mungkin Hawa juga berpikir, oh ternyata selama ini Allah membohongi dia. Selama ini Allah ya sudah menipu dia. Dia tidak akan mati, tapi dia akan menjadi sama seperti Allah, seperti apa yang iblis katakan. Saudara, siapa sih yang tidak mau menjadi sama seperti Allah? Kita sekian lama ya dikatakan Hawa hidup ya di dalam Taman Eden dengan Adam suaminya.
Tiap-tiap hari sejuk Allah datang menjumpai mereka, ya, lalu mereka dapat melihat bagaimana luar biasanya Allah. Dan itu tentu keinginan dari Hawa juga, dia ingin sama seperti Allah. Dia ingin menyayangi Allah, dia ingin ya hebat seperti Allah. Oleh karena itu ya dia mengabaikan firman Allah, lalu dia petik buah itu, dia makan buah itu, dan pada waktu dia makan buah itu, dikatakan kemuliaan Allah hilang dari dalam kehidupannya, sehingga ya dia didapati dalam keadaan telanjang. Saudara, akhirnya Allah pun menghukum mereka keluar dari Taman Eden. Mereka harus hidup dengan susah payah. Ya, tanah dikutuk oleh Allah, manusia juga dihukum oleh Allah, baik Adam maupun Hawa, bahkan ular pun dihukum oleh Allah. Sehingga sejak saat itu dikatakan bahwa ular harus berjalan dengan perutnya. Nah, saudara, akibat meragukan firman Allah, ya dosa mulai masuk di dalam dunia ini, sehingga kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, yaitu untuk menerima kematian yang kekal selama-lamanya. Saudara, ya iblis memang seringkali membuat kita menjadi ragu. Lalu saudara, apa yang bisa membuat juga seseorang bisa meragukan firman Allah? Yang kedua, bisa saja orang ragu karena ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ada dalam kesakitan, ada di dalam kesusahan, ya, sehingga akhirnya mulai meragukan firman Allah. Hal ini pernah terjadi di dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Mari saya akan baca ya di dalam surat dalam Injil ya tentang Yohanes Pembaptis ini, ya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara, Yohanes Pembaptis adalah sebagai alat Allah. Kelahirannya sudah dinubuatkan, ya kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, dia sudah dinubuatkan bahwa dia juga dilahirkan dengan istimewa karena ayah dan ibu dalam usia yang lanjut. Bahkan dia sendiri katakan bahwa sebagai hamba Allah yang besar. Ya, dialah yang bekerja membaptisan orang-orang untuk bertobat pada waktu itu. Dialah yang bekerja untuk membuka jalan bagi Allah, bagi pelayanan Yesus pada waktu itu. Dialah juga yang bersaksi kepada orang banyak dan juga pada murid-muridnya. Ketika Yesus lewat, dia lalu berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang hapus dosa isi dunia." Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dialah yang memperkenalkan Yesus kepada umat Allah pada waktu itu. Inilah Mesias, ya, yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena waktu dia membaptis Yesus, Yohanes melihat kemuliaan Allah luar biasa. Dikatakan langit terbuka, turun Roh Kudus di atas seperti seekor burung merpati, lalu kedengaran suara Bapa, dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini dia menjadi saksi hidup, ya, tentang keberadaan Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat dunia. Dan tetapi saudara, ketika dia ada dalam penjara, ketika dia ada dalam kesulitan, ketika dia ada dalam penderitaan, lalu dia meragukan apakah benar Yesus itu adalah juru selamat. Oleh karena dia utus murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus. Yesus hanya berkata kepada murid-muridnya, sampai kepada Yohanes, orang buta melihat, ya, orang timpang berjalan, orang bisu berbicara, ya, orang tuli bisa mendengar, orang sakit disembuhkan. Ya, itu tanda-tanda yang Yesus sampaikan kepada murid Yohanes untuk disampaikan kepada Yohanes. Saudara, lihatlah, ya, ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesulitan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam kehidupannya, maka Yohanes pun juga mulai meragukan Allah. Saudara, hati-hati. Ya, di dalam kehidupan kita jangan sekali-kali kita meragukan Allah. Jangan sekali-kali kita meragukan Yesus sebagai anak domba Allah. Jangan sekali-kali kita meragukan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Karena dosa keraguan ini sangat serius, ya, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan amat terlebih di hari-hari yang terakhir ini. Kita harus tetap setia, kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita menjadi kendor, tetapi kita mau makin tingkatkan kerohanian kita, tingkatkan iman percaya kita di hari-hari yang terakhir ini. Puji Tuhan saudara, renungan hari ini saya tidak panjangkan, tetapi mari kita sebagai milik kepunyaannya, kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Dan jangan kita meragukan kuasa Allah, karena akibat keraguan-raguan,
ya akan membawa kepada kematian. Oleh karena itu mari saudara, kuatkan juga iman saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan lemah. Tuhan, jadi saksi-saksi yang hidup bagi mereka. Rampas mereka dari dalam dapur api neraka. Tapi biar mereka boleh kembali dalam kebenaran firman Allah, sehingga mereka boleh tetap ada di jalur keselamatan. Puji Tuhan saudara, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat dan kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.